Kembali lagi di Just Talk bersama dengan gue Fuad, gue Patrick, Just dan Talk. tamu kita di Just Talk. Bintang tamu kita hari ini adalah seorang pelatih, Justin Laksana, yang juga sahabat dekatnya Patrick. Yang udah pernah kena blokir, tolong ya. Kalau mau dekat unblock, bisa ngubungin Fuad. Oh iya, gini. Nanti di bawah ya, karena kan gue buka jasa unblock Koci. Gue buka jasa itu for free, masih sebulan ini masih free. Nah, mulai Februari itu kena charge yang mau di unblock gitu. Jadi akan jadi bisnis lah, lu tau kan. Marketing lo Februari naik harga. Enggak, gue Februari buka dulu, masuk harga perdana gitu loh. Karena kan secara bisnis, kalau lu tahu Pak Koci ini luar biasa lah ya. Gitu, ada aja yang dia lakukan dan kayaknya jadi duit semua. Sekarang dia merambah jadi model. Amin. Ya kan, lu lihat aja tuh udah mulai jadi model doker. Koci jangan merokok dong. Gak apa-apa, boleh lah. Itu makanya Koci. Ini YouTube nggak apa-apa, kalau DPI baru nggak boleh. Kalau kalian butuh kesaksian efektifnya dari seorang Fuad unblock, ini lu boleh cek salah satu follower namanya Satria ya, di mana dia sudah di unblock dan sekarang begitu mencintai dan mengidolakan seorang Coach Justin. Ya Coach ya. Iya, sekarang si kampret mention mulu terus di retweet lagi, anjing, nyesel gua kemarin mintain bukan ya, blognya dia apa Coach? Bahagia banget ya lu. Yang masuk timeline gue yang itu selalu gue retweet. Gawat. Itulah kenapa followers gue banyak, karena gue selalu gitu aktif sama follow di Twitter. Ya, dia berinteraksi. Iya. Kira-kira nggak cocok blok ya Coach ya? Gitu. Iya, betul. Buat apa tombol blok diciptakan oleh Twitter? Itu dia Coach. Lu enak bisa ngomong, buat apa tombol blok diciptakan? Nah masalahnya, ya jumlah yang lu blok lebih banyak daripada follower gua, Coach. Kalau gua ngeblok, apalagi yang follow gua? Oke lah, kita bikin singkat aja karena Koci banyak banget di hari ini. Dia ada ketemu Helmi Yahya, dia mau DPI, terus dia ntar di Metro TV juga malam. Luar biasa loh, untuk umur yang hampir kepala 7 masih bisa begitu aktif. Lu harus respect loh dengan pencapaiannya dia gitu ya. Gitu. Ya kan, kalau lu kepala 7, kalau Patrick tuh udah 75 Koci. Dia pokoknya di atas lu lah. Iya, kelihatan. Gitu. Iya tuh, kelihatan kan. Jadi gimana menurut lu Arsenal United nanti Koci? Gue sih nggak terlalu optimis seperti fans Arsenal lainnya ya. Karena so far kan Arsenal terbukti dengan papan tengah ke bawah, di mana mereka main bagus, di mana mereka perform. Tidak hanya main bagus, tapi juga main bagus dan menang. Oke. Nah, ya, lawan tim papan atas kan belum terbukti. Bukan nggak bisa, tapi belum terbukti. Nah, hari ini itu besok ya, minggu dini hari menjadi pembuktian. Apakah Arsenal bisa menarikkan performa konsistennya melawan tim papan atas? Satu itu. Nah, kedua, MU ini kan gampang menang lawan tim rank 1, gampang juga kalah lawan tim rank 20. Ini udah dari dulu. Gue masih inget banget waktu gue menang taruhan ke Singapura lawan Pange. Itu MU kalah lawan Huddersfield. Menang sama Liverpool. 20. Menang sama Liverpool. Nah, iya, hampir sama. Ya, tim ini nggak bisa diprediksi. Tim ini tergantung semotivated apa mereka ketemu Arsenal. Kalau mereka menganggap Arsenal ini ancaman, yang kedepannya gue bilang bisa jadi ancaman kalau Arsenal konsisten. Toh ujungnya kan ini cuma 3 poin. Ya kan, seperti yang gue bilang. Kalau Arsenal kumpulin poin dari tim-tim lainnya, let's say kalah lawan Liverpool, MU lawan City lah, sisanya di babat Arsenal masuk 4 besar, sesimpel itu, ya kan? Tapi kalau gue bilang ini lebih dari cuma 3 poin, tapi menguji mental. Begitu gengsi? Pula juga gengsi gue nggak begitu ngelihat, lebih ke mental karena harus diakui berapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun, kualitas MU itu walaupun 7 tahun terakhir Arsenal 5 kali di atas MU, tapi kualitas MU itu emang lebih bagus, ya kan? Jadi gue nggak begitu lihat gengsi lah.
tapi lebih lihat konsistensi. Apakah pemain tim ini sanggup tanpa Auba bermain konsisten. Asumsi nggak usah menang lah, asumsi seri. Tapi main bagus seri itu sebuah plus point buat Arsenal. Sementara untuk MU, bisa nggak mereka bangkit? Karena jaraknya sama City, kalau City gua asumsi menang lawan Aston, mereka akan beda 4 poin. Nah, Chelsea dapat pelatih baru, feeling gue juga akan menang-menang. Liverpool kemarin menang. Jadi tekanan ini juga sangat besar untuk MU. Nah, untuk MU pun ini bukan sekedar 3 poin, tapi apakah mereka secara mental sanggup untuk stay mendekati membuat papan atas ini lebih seru. Nah, ini gue rasa nggak ada yang bisa prediksi, ini still menjadi pertanyaan. Dan kita tahu semua bahwa 3 tahun terakhir MU sangat kesulitan ketemu Arsenal. Entah home, entah away, ya kan? Tapi itu kan cuma di atas kertas. Every match is different ball game. Ya, setiap musim pendekatan beda segala macam. Tapi gue potong, gue tambahin satu bahwa United tidak pernah mengalahkan Arsenal di Emirates dan memenangkan liga di tahun yang sama. Tidak pernah. Ya, gue nggak tahu data-data itu. Di Emirates ya, faktanya seperti itu. Jadi United tidak pernah menang away di Emirates dan menang liga di tahun yang sama. Jadi kalau gue sendiri boleh memilih, gue kasih Koci menang Arsenal nggak apa-apa, atau draw deh. Makin jauh lah poinnya Male. Feeling gue untuk kedua belah pihak, kalau skornya draw, itu plus poin lah. 2-2 plus poin. At least MU juga kumpulin poinnya kan bukan lawan Arsenal, City, atau Liverpool. Kumpulin poinnya lawan papan di bawah. Bawahnya kan? Harusnya. Iya. Betul. Jadi itu yang dilihat. Cuma yang jadi masalah kan gue selalu bilang, gue masih meragukan apakah MU ini punya mental juara atau enggak. Bukan gue bilang tidak bisa, tapi gue meragukan. Kenapa gue meragukan? Yaitu pada saat tiap kali tertekan, mereka fail. Tertekan, mereka fail. Ya. Bukan berarti tapi sekarang mereka... Kenapa? Nah, sebenarnya kan juga memang dari awal juga tidak ada target untuk jadi juara kan ya, Coach? Jadi juara, ya. Nah, Oleh tidak pernah dituntut untuk jadi juara. Ini udah bonus banget kita bisa di atas ini kan. Gitu. Nah, makanya kalau pemainnya punya pemikiran itu, kalau pemain punya bahwa tekanan itu ada di MU saat ini, karena kan ini ibaratnya lo nggak ditargetin untuk di sini, tapi tiba-tiba lo udah di sini. Yang ada jadi double pressure dalam arti wah kita udah nyampe di sini masa nanggung nih gitu. Betul. Nah, justru ini yang gue mau sebut. Seharusnya pemain tetap low profile, bukan fansnya ya pemainnya. Tetap berpikir bahwa target kita 4 besar kok. Jadi jangan memberikan diri lu extra pressure. Hal-hal kayak gini itu nggak kelihatan di lapangan. Yang di lapangan yang kita lihat hanya performa pemain dan strategi dari pelatih, ya kan? Tapi justru hal-hal yang gini, kayak contoh paling bagus Chelsea lah. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di ruang ganti. Kenapa pemain yang hebat itu semua dalam 2-3 bulan bisa ancur-ancuran, ya kan? Ternyata setelah Lampard dipecat, keluarlah itu statement-statement dari pemain yang nggak mau disebut namanya, strateginya jelek lah, nggak jelas, Lampard nggak bicara dengan pemain ada berbulan-bulan, hal-hal kayak gitu kita nggak bisa lihat di ruang gantinya MU seperti apa. Nah, kalau seandainya mereka tetap low profile pemainnya, udah apapun yang terjadi kita lihat every game, nggak usah incer 1, 2, 3 dan lain-lain. Pokoknya every game is a final. Nah, MU bisa mempersulit papan atas. Ya. Musim ini kan sangat tidak bisa diprediksi. Gue nggak pernah bilang juga dalam arti MU nggak akan punya peluang jadi juara. Enggak, karena sekarang City lagi bagus. Tapi apakah dia bisa konsisten? Nggak tahu juga kan. Karena Liverpool juga Champions League. Iya, kemarin naik. Apakah bisa 3, 4, 5, 6 match beruntun menang terus? Nggak tahu juga. Nah, this is so unpredictable musim ini. Dan ini berlaku juga untuk MU. Ya, iya, maksudnya termasuk kan di awal musim juga City udah sempat ya, sama Liverpool kan sudah sempat duluan di atas ya bareng sama Leicester. Sama Tapi Chelsea. Nyatanya sama Chelsea itu juga jeblok, di awal-awal kan? Itu. Tapi kan jeblok kan, nah, makanya benar. Ya, dan ini bulan Februari akan ada jadwal Champions League kembali bergulir. FA masih ada dan mereka masih terlibat di League Cup juga kan. Jadi
ya it's going to be a little bit hectic. Tapi MU terlibat dalam FA Cup masih karena Europa lolos League. kemarin kan. Eropa 2 itu aja. Piala Europa City League. enggak ya? Enggak, Piala Liga City kan kalah sama total. City. Kalau sama City. Oh ya, oke. Ya sama Europa. kan? Jadi masih ada 3. Nggak gampang juga. Walaupun Ya, memang. di FA Cup atau di European League kemungkinan setengahnya dicadangin kemungkinan. Tapi still bench-nya MU pun tidak semewah bench-nya City. Yes, exactly. Ya kan, betul. tidak semewah bench-nya Chelsea. Cuman inilah Ole harus pinter-pinter memberikan istirahat kepada pemain inti mungkin setengah babak untuk bisa tetap perform. Nah, menurut lo sendiri nanti di hari Minggu dini hari itu Arsenal akan bermain seperti apa? Apakah Arsenal akan menekan atau dia nunggu MU nyerang gitu? Dengan performa Arsenal yang menanjak belakangan ini kan akan tempting buat mereka untuk menguasai permainan, Coach. Ya, feeling gue Arsenal akan menguasai permainan. Feeling gue Arsenal tidak akan bertahan karena kita tahu bahwa pada saat mereka bermain 3-4-3 lebih bertahan, nggak perform juga. Dan ya, kecuali waktu lawan United yang di kandang. Ya. Satu match, habis itu beruntun hancur-hancuran. Nah, sekarang motivasi Arsenal ketemu MU itu kan pasti lebih gede daripada MU ketemu Arsenal. Karena tim ini memang lebih bagus di atas kertas dan di ranking juga. Nah, kenapa kita harus merubah sistem di mana sudah menghasilkan Arsenal 6 match unbeatable dengan 5 kali unbeaten 6 match sekali seri. Kenapa harus dirubah? Kalau gue jadi Arteta, ya udah gambling aja. Kita fight, kita coba lihat. Mungkin pegang ball possession-nya tidak terlalu over karena MU memang jago pegang bola juga, ya kan? Hanya gue tidak melihat Arsenal akan bertahan ngincer counter attack. Jadi kedua tim akan mendapatkan karena counter itu tadi attack. Kalau gue lihat sih, ya itu tadi performa Arsenal 6 pertandingan terakhir itu cukup bagus. Gue juga nonton dan beda banget gitu ya. Akan tempting buat mereka main di Emirates, ketemu United dengan performa justru United yang lagi secara moral United lagi jelek nih. Karena kemarin lu kalah lawan Sheffield, juru kunci main di kandang, sementara Arsenal bisa ngalahin Southampton yang ngalahin Liverpool. Yang mana Southampton juga setengah mati dikalahin United di kandangnya kemarin gitu. Jadi menurut gua kayaknya justru emang Arsenal akan lebih keluar menyerang. Nah, kalau begitu gua rasa akan lebih baik bagi United untuk main 3-4-3, Coach. Bisa aja. Karena beberapa kali pola itu terbukti bisa. Sebenarnya gue tidak begitu untuk MU gue tidak begitu melihat line up karena mau main 3-4-3 mau main 4-3-3 kualitas MU itu cukup merata selama semua fit ya dan sekarang kan semua fit nggak ada yang cedera. Itu cukup merata. Jadi MU mau main 3-4-3 dengan Luke Shaw di kiri atau main 4-3-3 untuk gue sih nggak ngaruh karena kualitasnya itu tetap merata. Jadi serangan itu bisa dari segala sisi, nggak tergantung oleh Cavani atau Rashford atau Martial. Bruno Fernandes lagi cukup bagus, Pogba sangat bagus. Nah, ini yang harus diantisipasi. Cuman ya kembali lagi, this is still MU. Seandainya kebobolan 1-0, entah itu gol jatuh dari langit atau bisa nggak bangkit lagi. Nah, ini yang jadi masalah kan buat MU. Sebenarnya kalau ngelihat 1-0 masih bisa, Coach. Masalahnya setelah itu. Iya. Karena justru bagi United sendiri kayaknya musim ini lebih nyaman main di luar kandang kan. Mereka belum terkalahkan sama sekali main away. Performanya lebih bagus ya. Iya, gitu loh. Jadi itu tadi menurut gua setelah kemarin ngelihat mainnya lawan Sheffield, terus ngelihat mainnya Arsenal yang kalau gue boleh bilang itu cukup fluid sih belakangan gitu ya dengan Smith Rowe, Bukayo Saka gitu ya. Betul. Itu cukup fluid. Enak, gua jujur aja gue bilang itu Arsenal cukup bagus mainnya. Kenapa? Gua kurang ngikutin tuh yang pemain yang baru di loan in sama Arsenal. Siapa? Odegaard. Itu kira-kira apa itu yang dikontribusi dari Odegaard? Bagus. Gue berapa kali nonton dia musim lalu pas sama Sociedad. Dan itu bagus, ya. Dan dia itu bisa bermain sebagai 10. Dalam sistem 4-2-3-1 bisa di wing, 10 kan untuk Emil Smith Rowe sekarang. Oh iya, Smith Rowe. Asumsi Emil Smith Rowe nggak bisa, dia bisa di wing.
Nah, Auba kan nggak main. Saka bisa ke kiri, dia di kanan, Smith Rowe di tengah. Tapi kalau babak kedua sana nggak berjalan, Smith Rowe bisa ditarik, dia bisa di 10 atau dia bisa cadangan. Feeling gue sih dia nggak akan jadi starter. Tetap PP kan kemarin main bagus banget tuh bikin gol di sebelah kiri. Nggak hanya bikin gol, tapi mainnya emang bagus. kontribusinya bagus. Ya, PP main juga di kiri, Emil Smith Rowe di kanan, Bukayo Saka. Nah, mungkin menit 70-an, 80, lihat sikon, lihat skor, Odegaard bisa masuk. Oke. Tapi ini pemain bagus, cuman Zidane tahu sendirilah, butuh pemain bintang, nggak butuh pemain mentah, muda, setengah matang. Iya. Jadi kalau gue bilang dia keluar dari Madrid bukan karena dia nggak sanggup, karena Zidane yang nggak sanggup keluar, dan udah terbukti kan. Nggak ada satu pemain yang muda yang benar-benar dia poles jadi hebat gitu. Gue yakin sih penonton Porsalang pengen gue mempertanyakan ini ke lu, Coach. Pendapat lu, Coach, besok melawan Arsenal, peran Donny van de Beek bagaimana, Coach? Gue rasa nggak punya peran. Oh, nggak ada perannya. Dan so far yang dilakukan oleh pergantian memasukkan Van de Beek yang dilakukan oleh itu gue setuju banget. Dia kalau nggak salah 5 match nggak dimasukin sama sekali loh. Baru kemarin. Ya, baru kemarin dimasukin, dan bahwa dia masuk gantiin AWB kalau nggak salah ya. Itu sangat make sense karena ketinggalan, lu butuh amunisi di depan. Ya kan? Jadi pergantian yang sangat masuk akal. Bahkan MU sempat seri atau apa, dia tetap nggak dimasukin. Jadi kalau gue bilang, untuk gue ya, Ole udah did the right thing terhadap Van de Beek. Seandainya MU ketinggalan sampai menit 75 lah, 80, apa yang dilakukan? Pasti lu masukin extra striker, dan iya dong. Lu mau masukin extra siapa pemain lagi? Menyerang. Iya dong. Ya, lu mau masukin siapa lagi? Nggak banyak juga pilihan lu. Ya nggak salah satu ya Van de Beek. Iya, betul. Itu korbankan belakang satu orang. Arsenal kalau unggul 1-0 di menit 75 pasti akan lebih bertahan. Buat apa lu pasang 4 defender, ya kan? Baru Van de Beek bisa masuk. Kecuali kalau skor seri. Kalau skor seri sampai Van de Beek nggak akan masuk. Ya, karena ini kan masih panjang. Kecuali ini udah masuk semifinal atau final suatu kejuaraan, menit 75 masih seri atau menit 80 lu butuh. Pasti yang lu masukkan ya pemain ekstra menyerang gitu, mengorbankan pertahanan, dan itu udah jamak dilakukan gitu loh. Iya. Gitu. Dan sekali lagi ini kan cuman yang diperebutkan 3 poin. Iya, 3 poin, makanya kan masih panjang. Jadi masih 19 match, 18 match. 18, 19. Ya, buat apa Ole memaksakan lah kasarnya kalau mungkin ada pemain yang agak cedera atau apa gitu. Iya. Karena itu tadi, justru kalau lu ngejar untuk menang udah sampai menit 80 lu masukin, lu bisa dapat counter attack kan juga berbahaya bagi tim lu. Yang harusnya mungkin bisa dapat 1 poin, akhirnya lu pulang dengan dengan tangan hampa lah, kasarnya begitu. Enggak. Lu setuju, Wat, bahwa ini cuma 3 points? Iyalah. Ini cuma 3 poin. Ya kalau karena United sih ada gini, kalau coaching ngelihatnya dari sisi Arsenal ya, maksudnya ngelihatnya ini just 3 points, karena memang posisinya Arsenal juga mereka ya kayak kata coach bilang, gue nggak mesti menang lawan Manchester United, gue bisa, yang penting gue menang dengan tim-tim yang di bawah gue kan gitu ya. Karena dasarnya coach itu kan ngejarnya masih Big Four, kalau bisa masuk kembali ke Big Four, kalaupun tidak berada di papan yang aman. European. Kalau dalam kondisi Manchester United kayaknya itu berbeda, karena ini it's not just 3 points. Ini harus lebih besar. Posisi atas, karena punya lebih peluang lebih besar untuk menjadi juara. Kalau menurut gue, it's not just 3 points. This is exactly the points that you need. Salah. Justru kalau lu bikin begitu ke United, beban akan ada di United jadinya. Iya, betul. Beban akan lebih besar, gitu loh. Once lu bejek ini, lu bisa juara nih, lu hajar segala macam, bisa kelar hidup lu. Buktinya lawan Sheffield, lu terpacu untuk menang, gitu ya. Karena lu pikir kalau lu menang, lu akan naik di atas City. Lu kan naik ke atas, mainnya hancur-hancuran. Karena lu terbebani. Lu kalau ngelihat tuh dari awal musim, tidak ada satu orang pun yang berekspektasi United bisa di posisi sekarang. Ya. Dan ini adalah satu bonus. Iya, makanya ini udah bonus nih. Lu di peringkat 2. So, once lu donder anak-anak buah lu untuk main, ayo dong kita bisa peringkat pertama siapa juara. It could be a backfire. Gua nggak setuju. Makanya gua setuju sama juga bilang pendekatan lu lebih relax. Ini 3 poin. Kalau kayak kemarin kita lawan Liverpool, kita nggak kalah dapat 1 poin, at least kalau main lu bagus, baru lu bisa ngomong, gue nyesel, harusnya gue bisa menang. Kalau permainan lu bagus ya, gitu loh.
But at least kalaupun misalnya lu seri, poin lu sama City ini berarti. Dengan asumsi City belum main kan. Dengan City one game in hand. Ya, one game in hand, dan kita tahu kita masih main lawan City di Etihad, City masih ketemu Liverpool, City masih ketemu Arsenal gitu loh. Maksud gua variabel masih banyak gitu loh. Iya. Jadi kalau menurut ini gua, dan bener Fuad, gimana? dan ini tugas Ole. Ini tugas Ole untuk mengatakan, udahlah, nggak usah terlalu ngoyong. Target kita 4 besar dan kita stick dengan target kita. Bukan jadi juara. Juara itu bonus. Yang penting kita bisa masuk 4 besar dan kita harus mempertahankan di 4 besar. Betul. Karena gini, ini gimana sekarang lu mengendurkan tekanan kepada anak-anak. Karena Pet, kalau lu pernah main, lu pernah jadi manajer, lu pasti ada satu game yang lu rasa kalau anak-anak lu tekan, ini mesti menang nih karena harus begini. Beberapa nggak bisa menghandle pressure. Dan mungkin itu kenapa permainan Martial tidak pernah maksimal berapa pertandingan. Ini yang akhirnya gue pikir. Karena kayaknya dia nggak sanggup nih dikasih beban, lu jadi goal getter, kita bisa juara segala macam poin. Kayaknya nggak bisa ini orang. Lu lihat setengah musim lalu, pada saat setelah Bruno masuk, gimana dia bisa bikin gol banyak nih. Itu kan nggak ada tekanan apa-apa. Nggak ada tekanan untuk masuk Champions League gitu loh. Itu kalau gue lihat jadinya. Emang dia pemain bagus, cuma mungkin secara mental dia nggak kuat. Iya. Sama kayak Greenwood gitu loh. Sekarang ada Cavani masuk, dia ingin membuktikan. Mungkin dia memberi beban terhadap diri sendiri. Memberi beban gitu terhadap diri sendiri bahwa gue harus bisa cetak gol karena gue pengen jadi starter terus. Sementara Ole kasih dia kesempatan terus. Lu jadi starter aja. Dan he failed. Sesimpel itu. Padahal ini pemain bagus. Bisa dua. Bebannya kan tekanan dari diri sendiri, karena itu tadi dia ingin membuktikan bahwa gua layak dipilih starter daripada Cavani. He put the pressure on himself dan juga menjadi beban. Yang kedua, lu bayangin aja. Lu bayangin kalau misalnya sebelum main, bikin gol dong. Kalau kita menang, kita urutan pertama lo. 2 lo tekanan tuh jadinya. Untuk orang yang dan gue lihat emang Martial ini mentalnya tidak sekuat ya kayak zaman dulu, boleh bilang Cantona atau whoever lah gitu loh. Itu sih kalau Bruno Fernandes lah sekarang ini di squad kita, Maguire sekalipun. Ya. Gitu. Jadi maksud gue memang ya gue setuju ini cuma 3 poin karena lu nggak bisa taruh pressure berlebih ke mereka. Gitu loh. Lu biarkan mereka menikmati setiap pertandingan karena balik di awal musim atau mungkin setelah kalah lawan Spurs, United mainnya bisa sangat lepas, ketinggalan masih bisa ngejar segala macam. Itu kan mungkin ada beban yang tidak terlalu berat. Itu sih menurut gua. Sama kayak Arsenal sekarang. Setelah mereka mulai mainin pemain-pemain muda, mainnya lebih lepas. Mainnya lebih lepas, betul. Beban mereka kurang, tapi mereka ingin menunjukkan bahwa gua layak dipilih daripada Laka, daripada Auba, daripada Willian. Dan lu lihat sekarang Willian cadangan berapa kali gitu loh. PP cadangan. Iya, jadi it's just 3 point di luar gengsi, Pet. Dan tren ini untuk Arsenal harus diteruskan. Maka dari itu gue bilang there is no point untuk main bertahan lawan MU. Ya. Karena sudah terbukti belum main bertahan juga kalah kok. Mending lu teruskan tren ini dengan sistem yang sama karena pemain juga nyaman dengan sistem ini. Dan defense Arsenal kan cukup bagus akhirnya. 5 kali clean sheet kalau nggak salah. Iya. Memang sekali lagi ini lawan tim papan bawah. Lawannya tidak sepadan. Ya, besok itu ini sebuah pembuktian. Punya mental nggak lo? Makanya gue bilang, nggak usah menang. Seri aja udah plus poin bahwa mereka bisa menunjukkan bahwa mereka bisa curi poin dari MU. Gitu loh. MU di mana tim 4 besar gitu loh. Tim 4 besar di mana mereka butuh poin, pasti mereka ngotot juga untuk cari 3 poin. Tapi kalau lu bisa dapat 1 poin aja, ini kemenangan Arsenal menang 1 poin, MU kalah 1 poin. Coach, tapi kan juga, maksudnya semua tim juga kan tahu ini ya sekarang. Kalau lawan MU, mendingan lu jangan main terlalu open lah. Semua tim sekarang udah mengetahui itu. Justru MU itu kalau udah ketemu sama tim yang low block, gue nggak setuju sama lu. MU itu yang bahaya apa? Counter kan? Yes. Nah, kalau lu bisa antisipasi counter, tengah ke depan, itu punya banyak, MU tengah belakangnya nggak terlalu hebat-hebat amat. Ya kan? Yang bahaya kan counter attack-nya dengan asisnya Bruno. Nah, pada saat lu bisa mengantisipasi itu, dalam arti meninggalkan minimal 3 pemain di belakang, sebuah antisipasi, lu sangat bisa cetak gol lawan MU. Jadi there is no point untuk bermain bertahan. Karena pada saat lu menyerang, lu kehilangan bola, MU anytime bisa counter.
Ya itu tadi, maksudnya mungkin kata Patrick kan, Arsenal nggak takut nih kalau bermain menyerang dengan kualitas Enggak. counter attack United Feeling seperti gue itu enggak. gitu loh. Selama Gitu defense-nya bisa diantisipasi ya. Jadi ada 3 di belakang, entah itu dengan wingback, entah itu dengan DM plus 2 center back. Kalau itu diantisipasi, gue bilang nggak perlu takut untuk main bertahan. Berarti Arsenal percaya dengan kekuatan pertahanannya saat ini ya. Iya. Makanya lebih milih untuk menyerang, mencuri betul. gol lebih dulu gitu ya. Iya. Karena mungkin lu ya walaupun lu tahu bahwa United salah satu kekuatan terbaiknya adalah counter attack, tapi dengan pertahanan lu yang kayak tadi lu bilang clean sheet 5 clean sheet walaupun menghadapi tim yang di bawah lu, tapi itu kan secara moral bagus gitu bagus, ya. Betul. Itu akan meningkatkan kepercayaan lu bahwa kita bisa kok clean sheet. Ya itu sih menurut gue ya. At least feeling gue menyerang agak sedikit ngepres itu di babak pertama. Untuk seperti yang lu bilang tadi, untuk curi gol duluan. Kalau seandainya benar dapat 1 gol, mungkin mereka lebih bertahan ke babak sendiri. Nah, kalau ngelihat opini lu seperti itu bahwa Arsenal akan bermain menyerang, maka gue sangat kepengen lihat United balik dengan 3-4-3. Karena pola ini yang cukup terbukti beberapa kali di musim lalu, bahkan musim ini lawan Paris Saint-Germain, bisa meredam serangan lawan dan melancarkan counter yang cukup bagus. Dan pada saat lu main dengan 3-4-3 atau 3-4-1-2, ya Pogba out. Lu mainin dengan McTominay, Fred, karena lu butuh petarung. Karena kalau lu mainin Pogba, kalau Arsenal mainin Partey dengan Elneny atau Partey dengan Saka atau siapapun nanti partnernya di situ gitu ya, lu akan kurang 1 pemain buat duel, Pet. Jadi kalau misalnya dia pakai 4-4-2 diamond dengan taruh Matic atau mungkin McTominay ataupun Fred dengan Pogba, ya jadi 2 lawan 1 karena kita tahu bahwa Pogba itu bukan fighter gitu loh. Itu yang kenapa bikin gua kepengen main oleh itu main 3-4-3 atau 3-4-1-2. Dan Pogba memang agak lelet kalau balik. Cuman lu yakin Pogba itu 3-4 match terakhir main cukup bagus loh. Exactly. Iya, cuma kan feeling gue nggak akan dilepas juga. Nggak akan dilepas sih. Apalagi kalau memang kayak kata coach ya, seandainya nih Arsenal konsisten dengan sistem mainnya, dia menyerang seperti beberapa pertandingan sebelumnya, pertandingan sebelumnya Arsenal ini, justru kita butuh pemain-pemain yang model Pogba, yang ibaratnya bisa buka open play dari long passingnya mereka, yang bisa ngebongkar dari belakang, bukan dari shot passing kita build up dari belakang seperti biasanya. Karena justru kalau misalnya Arsenal open play ke kita bakal tertekan kayak kemarin Sheffield aja sebenarnya nggak open play sama kita ya. Tapi ketika mereka maju, kemarin kan itu lah gol kedua itu, ketekan, bingung, hilang bola, kebobolan nggak penting. Mendingan itu kenapa? Karena Pogba di situ kan, nggak ada yang ngejar. Gimana sih? Komunikasi sih gol kedua itu. Freak accident banget lah, antara itu atau mafia bola, ya udah itu aja lah. Karena that is sangat membingungkan gol yang kedua ya. Tapi ya despite that, kalau menurut gue pribadi, kalau memang Arsenal open play dan menyerang kepada kita, it's better to have players like Pogba yang benar-benar lu bisa andalin long ball-nya dia. Karena Matic nggak mungkin, kemarin udah terbukti nih. Matic kalau kita pasang di belakang, he's good. Tapi lawan model-model Laka, Saka yang ibaratnya bisa lari kan, yang kemarin udah ketahuan kan, lawan apa aja nggak. Lu lihat pertemuan pertama Pogba main, dihantam habis-habisan, di pressure habis-habisan sama Partey sama Elneny waktu itu, nggak bisa duel. Makanya gue mungkin kalau gue nih, ya Pogba nggak akan main karena lu butuh duel di tengah yang harus lu menangin. Gitu. Itu sih kalau menurut gue. Gitu. Ya McTom sama Fred lah. Fred gitu. Sama McTominay ya. Iya, itu menurut gua gitu loh. Karena ya betul si orang Pochi bilang, banyak yang bilang bahwa 3-4 pertandingan terakhir sebelum Marlon Sheffield ya, Pogba main bagus, nggak jelek segala macam. Tapi ada yang kurang kan, perannya Bruno jadi berkurang, dan itu fakta. Perannya Bruno berkurang. Dan itu fakta gitu loh. Itu kenapa? Cuman apakah peran Bruno berkurang memang dia overload atau karena kehadiran Pogba? Feeling gue sih dia karena overload. Ya, enggak juga Koci, karena kalau lihat sistem of play-nya itu beda banget sekarang. Tonton deh 6-7 pertandingan United ke belakang. Sebelum let's say Pogba mulai bagus gitu. Itu beda banget gitu loh. Sentuhannya, maksudnya passing-nya dia memang. Itu gitu. Dan di mana posisi dia bermain itu kan sangat kelihatan lah, kasat mata banget kok gitu. Menurut lu prediksi starting line up Arsenal akan seperti apa? Tierney feeling gue kayaknya udah fit. Tierney di kiri, kalau dia nggak fit tetap gantiin Cedric. Terus semoga David Luiz nggak main, tapi Gabriel sama Pablo Mari Holding itu kan
kuat banget dengan bola atas. Semua Dan bola kemarin atas bagus itu banget disapu semua. Selalu begitu. Nggak, yang Jadi lu lawan tetap United juga butuh, bagus banget main. dan United kan kalau udah stuck, mereka main oportunis. Banyak bola-bola atas, corner, apalagi ada Maguire. Yang bisa ngelawan Maguire ya cuma Rob Holding. Ya. Terus di kanan Bellerin, tengah Xhaka, Partey, kiri kalau Auba nggak main PP. Line up-nya sama kayak Soton lah. Persis Emil ya. Smith Rowe, Bukayo Saka, Smith ya Rowe, persis Saka, strikernya Laka. sama Laka ya. Line up-nya persis sama kecuali kalau Tierney fit, baru Cedric mending dia daripada Bellerin. Cedric pindah ke kanan, Tierney kiri. Auba masih belum bisa main, jadi PP yang main tetap. Jangan Martinelli dulu, biar PP. Mumpung lagi bagus, siapa tahu bisa beruntun bagus kan. Ya, karena kadang-kadang kan yang lo butuhkan adalah momentum ya. Iya. Once lu lagi main bagus, lu dapat percayaan kan, mungkin lu bisa jaga itu gitu loh. Apalagi untuk gitu penyerang, tahu sendiri. Iya. Gitu. Sebenarnya ini ya, kalau misalnya Arsenal ini bisa menjadikan besok Manchester United titik baliknya mereka, dan tiba-tiba kayak kata Coach, ini kan musim-musim yang aneh ya. Kalau mereka bisa menang ya lanjut aja nih, 5 pertandingan ke depan menang lagi. Itu percaya nggak lo? Arsenal itu poinnya bisa di atas kita lagi loh. Bisa. Ini semua bisa terjadi, betul. Makanya semua lagi gila nih musim. Iya, maka ini sebenarnya penting untuk percaya diri Arsenal. Tapi kalau seandainya kalah, orang bilang wajar kalah. Lo emang kalah kualitas, iya kan? Jadi gue bilang Arsenal nggak banyak tulus, tapi MU yang tulus. Yang akan kehilangan banyak itu MU justru. Iya, jadi bebannya lebih ke United ya saat ini ya. Beban lebih ke United, itu dia, beban lebih ke United. Lu di posisi kedua, kalau menang lu bisa naik ke atas, lu tambahin segala macam bla bla bla. Menurut gua itu, dan ini rata-rata pemain baru di musim ini mereka ngerasain berkompetisi untuk juara. Tekanan, iya betul, tekanan. Karena ke atas itu kan lebih gampang daripada stay di atas. Iya, gue baru tadi mau ngucapin ya, Arsenal nih sekarang ini lagi menikmati apa yang kita nikmati selama ini, tau nggak? Yang kata-katain orang, yang gak ada beban, nyerang sini, nyerang sana, bodoh amat gitu loh. Betul. Sekarang betul kita itu yang lagi ditekan, yang lagi mental banget, dan Arsenal nih yang betul-betul kayak kita yang model biasa ya. Hahaha, lu lihat aja kemarin semua kan ketawa puas kita sekarang. Posisi kan nyaris degradasi, 5 poin. Habis itu bangkit. Nah, jadi nothing tulus. Tapi once asumsi Arsenal masuk 4 besar, bisa stay di 4 besar enggak? Benar. Baru dapat tekanan. Itu makanya tadi gue bilang kan, it's just 3 point. Itu dulu yang mesti lu tanamkan. Lu nggak usah itu tugas Ole, gue setuju. It's itu just dia, 3 makanya point gue bilang. untuk meringankan beban. Karena lu bilang, harus menang nih kita. Karena kalau menang, kita bisa peringkat 1. Itu udah beda dengan main ya. Kalau menang 3 poin, selesai. Itu beda loh penekanannya. Yeah. Oh iya jelas. Itu beda penekanannya gitu loh. Tahu nggak nanti penyakitnya apa, Pak? Ole udah bilang, guys, play, have fun, go out there, it's just 3 points, gini-gini, bla 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 ya. Tahu nggak? Nanti ada yang satu orang tuh dari belakang. Fernandes tuh nanti. We have to win this game. This is good. Itu mentalitas. Tapi itu mentalitas dia, bukan dapat pressure dari atas. Beda. Itu mentalitas dia ya. Itu beda gitu loh. Itu dicadangin beda. aja dia kesel dia latihan speaking ya kan. Emang bagus punya pemain kayak gitu yang every match pengen menang terus. Cuman nggak semua pemain bisa mengikuti dia. Kayak dulu lu dapat Cantona. Iya. Betul. Lu pace-nya mesti sama nih. Karena kalau enggak ya udah akan nggak bagus mesinnya jalannya gitu. Lu yang lain bisa jalan 4 langkah, lu masih ada yang jalan 2 langkah ya nggak sinkron kan gitu loh. Rusak gitu. Jadi prediksi lu menang apa seri Arsenal, Coach? Gue sih kalau sekarang gue bilang seri. Gue sekarang bilang seri. Ya. Lu, Pet? Sama, seri. Gue yakin seri. Bukan feeling lagi, yakin gue seri. Antara kacamata atau sama-sama. Iya, betul. Gue juga bilang nggak banyak gol. Kacamata atau satu-satu, betul. Lu ada nggak sedikit ketakutan ngelihat tren away-nya MU, Coach? Enggak sih. Karena mainnya tanpa penonton. Karena mainnya tanpa penonton. Jadi nggak begitu ngarap. Kalau seandainya full house dan MU menang beruntun 8-9 atau berapa menang away, baru gue takut.
Tapi karena tanpa penonton sebenarnya tapi kan untuk ini MU lagi dan menang untuk terus. Arsenal, iya betul. Cuman untuk Arsenal dan MU ini nggak ada masalah sama sekali karena tanpa penonton. It doesn't matter mereka main di mana. Tapi Mau mereka at home, menang juga. at home malah jadi jelek, coach. Kenapa? MU at home malah jadi hancur banget. Iya, sebenarnya itu nggak pengaruh. Itu lebih ke tekanan yang kita bahas tadi. Karena kan nggak ada penonton juga makanya Liverpool kalah di kandangnya sama MU kalah di kandangnya. Untuk gue sebenarnya bukan hal yang spesial karena nggak ada penonton. Kalau Liverpool main di kandangnya dengan full house kalah, nah itu baru prestasi. Oh ya, itu mah ya kan? hancur mental. Nah, betul, sama kayak MU. Nah, karena nggak ada penonton, jadi nggak begitu ngaruh. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Fuad, apakah gue nggak takut dengan rentetan itu karena nggak ada penonton. Kalau gue bilang, coach, teori gue karton penonton yang ada di Old Trafford tuh lebih menyeramkan daripada karton-karton yang lain. Intinya pemain juga sekarang gue rasa udah biasa. Karena asal oh iyalah, udah 8 bulan. Arsenal away pun juga menang gitu loh. Ya karena murni nggak ada penonton. Iya. Kalau ada penonton, away akan lebih susah buat Arsenal. Iya. So, gimana? Lu mau jalan, Coach? Ya, gue mau siap-siap mau jalan. Bungkus lah. Sip. Bungkus ya. Jadi, terima kasih, Coach. Kayaknya untuk Arsenal kita belum ada kandidat lain, cuma lu doang udah setahun poros salang 2 kali setiap ketemu Arsenal udah lu doang gitu ya. 2 musim semua permainan lawan Arsenal ada Koci. Gue masih inget terakhir gue ke poros salang itu sebelum gue ke Amerika, Januari 2020. Ya, tahun baru kan? Taruhan. Nah, ya, gue bilang skor berapa? 2-0 bisa. 2-0. Gue lihat Fuad kesel, nggak percaya. Dia nyampe di New York. Iya, gue sampai di New York. Dia buka live skor, menang. Iya, gue tahu banget. Skor menang. Itu terakhir gue di poros salang. Tapi semoga tahun ini. Tapi kali ini gue bilang seri. Semoga gue sama minggu Patrick. besok. Ya. Kali ini gue bilang seri. Oke, kalau gitu. Thank you for your time, Coach. See you in this evening. Robbie, see you next time. Ya, Coach. Bye. Episode berikutnya ini kita tinggal lihat aja siapa yang. Iya. Gue udah bilang, ntar gue dibully atau ngebully gitu aja. Thank you, Coach. Bye. Thank you. Bye. Jadi itulah tadi dengan Coach Justin. Gimana Bang Fuad? Prediksi? 3-4-3. 3-4-3 ya, Bang? Gue sih yakin 3-4-3. Karena kalau main 3-4-3, peluang United menang tuh lebih besar kok. Kalau main 3-4-3, tapi kalau main 4-4-2 diamond lagi, feeling gue seri. Gitu. Okay. Karena mau nggak mau harus ada yang lu korbankan dalam hal ini. Bukan karena gue benci sama Pogba ya. Bukan, tapi proven kalau lihat dari berapa pertandingan lah gitu ya. Lu butuh fighter dan orang yang bertanggung jawab untuk kalau kehilangan bola lu datang kejar balik bola kan itu. Sekarang gini, kalau lu taruh Pogba terus lu ada mainin Martial di situ, lu cuma bisa punya 9 pemain yang mau lari. Better daripada lu punya 9 pemain yang mau lari. Ya kalau gitu mending ya. Kalaupun lu tetap mainin Martial karena lu mungkin masih berharap dia bisa bikin gol dan mungkin ini bentuk let's say perlawanan lu kepada si manajemen gitu ya, mendingan Pogba yang gue korbanin karena paling nggak gue punya 10 pemain yang mau lari gitu daripada 9 gitu. Itu kalau gue gitu, itu sih. Oke. Dan lu lihat kemarin Fred McTominay juga yang waktu Liverpool mainnya nggak jelek kan. Fred McTominay sama Bruno gitu loh, seri 0-0 habis itu kan yang baru kita menang gitu. Kalau main 3-4-3 United menang 2-1 mungkin. 2-1. Kalau gua sama Koci kan tadi udah sama-sama tuh sepakat antara kacamata atau sama kan melihat mentalitas Manchester United saat. United lagi naik. Ya. Feeling gue mental Arsenal tuh emang lagi naik gitu loh. 6 pertandingan tidak kalah, ada clean sheet ya walaupun emang lawannya di bawah gitu ya. Tapi ya ini balik lagi untuk meringankan tekanan adalah ya it's just 3 point.
Kalau lu menang, ke urutan pertama itu akan menjadi suatu bonus gitu ya. Tapi di luar itu, lu jangan menambah beban ke pemain atau lu, iyalah pemain terutama, ya it's just a game gitu, 3 point gitu loh. Karena kayak tadi gue bilang bahwa kecuali De Gea, tidak ada satupun pemain United yang pernah ngerasain juara musim ini. Kecuali Phil Jones, gue nggak mau hitung ya. Gitu loh. Yang lain tuh belum pernah ngerasain tekanan sampai mau juara segala macam, dan itu sangat beda. Sangat beda. Kalau lu main bola, lu akan tahu rasanya. Gitu. Itu sih. Beda lu main bola for fun dengan main bola yang tuh, aduh, gue mesti menang nih gini. Ke distract. Ya kayak kata Pirlo aja di bukunya kan. Gua seharian main PlayStation, habis itu final, terus biasanya gue juara Piala Dunia. Segitu rileksnya dia. Dia nggak menang, wah besok final nih, segala macam. Enggak. Segitu rileksnya. Dan di setiap pertandingan yang berpotensi tensinya tinggi, terus tekanannya besar, yang perlu lakukan adalah ngelemaskan syaraf-syaraf lu gitu, merilekskan otak lu, ya dipijat kali gitu kan. Asal jangan ke spa aja pemain-pemainnya gitu. Bro, gue pengen banget dipijit, cuman gue takut banget. Gitu. Lu mau ke spa doang lu bangke. Gitu. Itu aja sih. Lanjut. Ya? Ini deja vu gue. Ini asli deja vu. Omongan lu tadi barusan. Nih kalender semua. Ini deja vu gue barusan. Anjing, gue pernah mimpi ini gue. Berarti udah mau mati lu, Pet. Wah parah lu, doa lu jelek aja selalu ya. Lah enggak, kalau doa gini, padahal ya, kemarin waktu gua, Rara, Satria, sama Tantri lagi gosipin lu, lagi kata-katain lu, kita doakan yang terbaik loh gosipinnya tentang lu. Gua, kalau doa jelek tuh gini, ya Allah semoga Patrick cepat mati, itu doa. Kalau ini doa. Kalau ini apa namanya? Kan tadi gua, itu kan gue bilang. Barusan lu udah doa, ngucap kayak gitu udah doa lagi. Enggak, itu kan gue bilang contoh. Masalah itu dicatat malaikat apa enggak itu urusan belakang, bukan urusan gue. Ini kan karena lu yang mancing. Gue jadi kasih contoh gitu loh. Tadi kan gue ngomong, jangan-jangan lu udah mau mati, Pet. Itu kan kekhawatiran. Kekhawatiran ya gitu loh. Iya, beda dong. Tapi Deja Vu yang Denzel Washington keren. Lu pasti nggak nonton? Nonton gua. Deja Vu Denzel Washington nonton lah gua. Itu in the 90s dan dia itu yang dia mau apa? Awalnya itu apa dia? Yang naik truk kan, yang ada kereta, naik truk, gue lupa itu semua. Pokoknya ada scene-nya semua yang di kafe, itu gue masih inget kok dia. Yang sama perempuan kan dia. Lah iyalah, masa sama laki? Bukan yang dia jadi apa? Itu kan. Ya, Rosario Dawson. Iya. Ingat jadi ada bom. Dia kan jadi polisi. Iya. Terus pakai mesin waktu gitu yang balik segala macam, keren sih. Deja Vu tuh keren. Lu nonton deh, kan beberapa orang udah tanya, terutama Cano, poros film lagi dong Bang. Nah itu gue kasih. Deja Vu, Denzel Washington sama si Rosario Dawson. Itu keren. Jadi gitu, dia kayak balik ke masa lalu gitu ya. Dia bisa jalan segala macam bla bla bla. Cuma harusnya lu nggak boleh mengubah apapun gitu. Tapi di situ akhirnya ada yang dia ubah supaya si Rosario Dawson-nya nggak mati karena ternyata dia jadinya suka gitu loh. Itu keren. Gitu. You should watch. Itu bagus. The Bone Collector juga bagus. Oh, itu film favorit gue yang awal Denzel. Juga bagus. Sebenarnya Denzel Washington filmnya rata-rata bagus sih, Pak ya. Bone Collector itu adalah film favorit gue yang pertama dari Denzel. Ya, itu gue ngeliat Angelina Jolie itu masih trepes gitu, tipis gitu ya. Pakai baju kegedean kayaknya baju polisi gitu kan. Nggak ada seksi-seksinya gitu kan. Bibirnya juga ya paling bibirnya aja biasa gitu ya. Tapi once setelah di Bone Collector dia main Gone in 60 Seconds, anjir itu seksinya mulai dapet. Terus yang dia main original scene sama Antonio Banderas yang di Saint Beta. Itu kalau original scene itu ya khususnya bagi kayak model Cano yang pengen nonton film. Original scene itu sebenarnya lu nonton semi. Ya, itu bukan film. Itu nggak ada urusannya dengan film. Jalan ceritanya lu bakal apaan sih? Tapi isinya itu dan gambarnya bagus banget. Lu cuma mempersatukan dua artis yang pada saat itu lagi naik-naiknya lagi sebagai hot-hotnya, simbol seks. Angelina Jolie dengan si Antonio Banderas yang lagi hot-hotnya setelah Desperado, udah dijadiin satu nih. Jadi ya itu salah satu film yang direkomend untuk ditonton, original scene. Tapi kalau lu mau nonton Denzel Washington at his best, kalau gue pribadi adalah The Book of Elia. That's also one of good movie. Itu kayak filmnya I Am Legend-nya Will Smith, tapi versinya Denzel Washington. Oke.
Jadi ya ini Bang Fuad tak mana lagi dia. Oke lah, itu tadi bersama Coach Justin. Prediksi Coach Justin satu sama seperti gua, kita sama-sama melihatnya bahwa MU mentalnya mungkin lagi drop setelah dikalahkan oleh tim papan bawah paling corot nomor 20, dan mungkin kemungkinan besar Ole akan meminta untuk pemainnya untuk lebih tenang. Kayak kata Coach, kayak kata Bang Fuad, this is just 3 point, bermainlah dan lebih tenang, lebih santai, dan lihat mentalnya Arsenal yang baru saja 4-5 pertandingan berturut yang tidak terkalahkan, mungkin lagi bagus-bagusnya. Hasil skor dari gua dan Coach adalah satu sama. Kalau Bang Fuad masih tetap percaya diri bahwa Manchester United akan bounce back dan memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-2. Itu ya Bang ya? 1-2 kalau pakai 3-4-3 ya. Kalau pakai 4-4-2 ya mungkin seri, mungkin. Gitu. Jadi, Oke. itu tadi udah gua rangkum. Ada lagi yang mau ditambahkan? Gak ada. Ya, lu tonton tuh tadi Deja Vu, Bone Collector, Original Sin lu cari tuh. Sama lu tonton. Kalau lu nonton Denzel Washington di apa tuh terakhir kok gue lupa ya, yang dia berantem mulu itu apa judulnya? Anjrit, bentar. Jadi kepikiran gue. Aduh. Bentar ya. Apa gitu. Two Guns. Itu berantem terus ya. Anjing. Bentar, bukan Two Guns itu nggak gitu. Justru Two Guns salah satu film dia nggak bagus menurut gua. Yang sama Mark Wahlberg itu. Iya, Mark Wahlberg. Kurang lah ya kalau menurut gua, Two Guns sih kurang gitu loh. Tadi gua rekomen jadi lupa siapa judul filmnya, bentar ya. Elijah. Oh ya. Itu juga sebenarnya agak aneh sih, cuma ya oke lah gitu. Manchurian Candidate lu mesti nonton. Ayam Legend versinya Denzel Washington. Ayam Legendnya Will Smith diversikan ke The Equalizer. Nah, kalau lu nonton The Equalizer, nah itu siapa tadi yang kita sebut? Apa tadi yang kita sebut tuh? Deja Vu gitu-gitu, fire. Dingin, cuma kalau Deja Vu lebih banyak pakai tangan kosong, kalau Man on Fire kan yang dadadadadadad gitu. Equalizer itu Taken versinya Denzel Washington. Iya, betul. Taken versinya Denzel plus yang main mantannya anaknya Beckham gitu loh, si Chloe. Gitu. Tapi di luar American Gangster, ini kan kita cerita film yang 90-an. Jadi lu mesti nonton tuh. Deja Vu udah 2000-an sih. Bone Collector, Original Sin juga udah 2004 kalau gue nggak salah. Bone Collector lu nonton deh, Cano, lu cari itu. Lu cari Deja Vu, Original Sin lu cari deh. Dah, gue Fuad, thank you. Gue Patrick. Bye. Dan tadi ada Koci. Kami semua dari Poros. Bye. Pamit. Have a nice weekend, everybody.